Baik, jumpa kembali saya Dr. Simatupang di edisi Markibong. Buns, mari kita bongkar dunia perkebunan. Ya, dulu di zaman saya asisten tahun 98, kami sangat susah memperoleh ilmu perkebunan dengan mengandalkan teknologi. Jadi hanya pengajaran dari kelas, dari buku-buku, dan itu membuat kami lebih lama membutuhkan waktu untuk memahami perkebunan. Dengan kemajuan teknologi, kita berbagi dengan kamera sederhana bagaimana kami memberikan rekomendasi pengutipan lusis atau ketinggalan berondolan di piringan. Lusis adalah hal yang sangat dibenci di perkebunan. Kesuksesan di perkebunan sangat ditentukan oleh parameter kita panen, dan salah satunya adalah tidak adanya lusis. Terkadang kita menemukan banyak berondolan tinggal di piringan atau di lokasi panen itu karena alat bantu yang tidak disediakan perusahaan atau kesadaran pemanen sendiri atau human error. Mengatasi hal tersebut, kami berbagi pengalaman. Pertama, kami merekomendasikan awalnya kami melakukan pengutipan berondolan dengan ember seperti ini yang dilubang-lubangi, ya. Dan kami mengutip berondolan ini, ya, dengan menggunakan alat ini. Pak Ardi. Selanjutnya kami akan meletakkan berondolan ini di angkong. Lalu kami kembali mengutip berondolan dengan alat ini. Ketika berondolannya sudah penuh di angkong, kami langsir ke TPH. Jadi ini adalah alat pertama yang kami gunakan di perkebunan untuk mengutip berondolan. Kelebihan alat ini adalah dia mampu mengutip 10 kilo berondolan, kemudian cukup tahan lama, tahan banting, ya. Ketiga, murah, namun memiliki kelemahan, ya, terkadang disalahgunakan orang, karyawan untuk hal-hal lain. Maka kami bolong-bolongi untuk tidak disalahgunakan. Selanjutnya, kami menemukan cara mengutip berondolan dengan karung yang sudah dibolong-bolongi. Coba kembali masukkan berarti berondolannya. Nah, tujuannya adalah agar sampah daripada atau pasir yang terkutip itu tersaring. Kelebihan alat ini lebih mudah menyaring sampah daripada alat ini. Meskipun alat ini sudah dibolongin ember ini. Karung ini memiliki kelebihan kedua, kilogram daripada isinya lebih besar daripada ember ini. Yang ketiga, karung ini seperti tas yang lain bisa dimepetkan seperti ini dan mudah dibawa. Bisa dikantongin, bisa ditaruh di tas. Kelebihannya. Kelemahannya adalah kami sering menemukan bahwa ada berondolan yang nyangkut seperti ini, ya, dan seperti ini, ya, sehingga ketika kita melepaskan ini terjadi kerusakan di alat ini. Selanjutnya, kami mewajibkan penggunaan tas berondolan, ya, yang tidak terlalu berat. Kami bagi untuk mandor, asisten sampai manajer biasanya membawa. Bahkan untuk pekerja rawat seperti pemupuk, nyemprot, kami wajibkan pagi-pagi tidak boleh bekerja sebelum mengantar dua hal ke asisten. Satu yang namanya kentosan anak sawit, ya, sebagai syarat mereka bekerja terus pagi. Yang kedua adalah menyetor sekitar minimal 2 tas seperti ini yang berisi berondolan. Jadi planters hebat tidak akan pernah ke lapangan hanya modal handphone dan air minum. Mereka menggunakan tas data dan membawa tas ini sebagai bentuk kepedulian penuntasan berondolan di lapangan. Selanjutnya, kami juga membuat inovasi terakhir yang kami gunakan mirip seperti ember pertama, dari keranjang sampah yang kami bolong-bolongin, dan ini sudah bolong sendiri.
kelebihan alat ini adalah lebih ringan daripada ember. Yang kedua, dia juga tahan banting. Yang ketiga, tidak berat. Yang keempat, pemanen kami bagi ini 6 keranjang per orang per hari yang sudah dinomorin, ya. Dan ini mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalau pun di tenteng seperti ini tidak susah, ya. Kami merekomendasikan ke semua alat ini, khususnya yang terakhir kami gunakan secara konsisten adalah ini, yang besarnya bisa kita pesan ke produsen keranjang. Jadi kami juga punya yang lebih besar dari ini untuk menutupin kelemahan dia terhadap output atau tonase daripada si ember. Kesimpulannya, marilah teman-teman munculkan ide bagaimana kita membantu pekerja kita untuk bersemangat menuntaskan berondolan di lapangan. Dengan cara karung, dengan cara tas berondolan, dengan cara ember dan keranjang sampah, apapun itu, lakukanlah. Jangan pernah menuntut kebersihan lusis tanpa mendukung, memfasilitasi karyawan kita, bawahan kita dengan alat kerja yang baik. Tidak mungkin seorang tentara bisa bertempur tanpa senjata. Tidak mungkin seorang polisi lalu lintas bisa menertibkan lalu lintas tanpa surat tilang. Untuk itu teman-teman, kita tahu bahwa berondolan penyumbang minyak tertinggi di perkebunan. 45-60% daripada minyak CPO ada dikandung di berondolan ini. Maka dengan candanya sering perusahaan perkebunan khususnya pabrik mengharapkan yang dikirim itu bukan tandan buah segar tetapi berondolan. Parameter terbaik untuk mengukur perkebunan kesuksesnya adalah panen, dan parameter panen terbaik adalah berondolan. Semakin banyak berondolan yang terkutip di lapangan, semakin bagus warna dan kandungan minyaknya, berarti menunjukkan kita planters telah sukses berkebun. Jangan lupa, kunci sukses panen adalah pengawasan dan outputnya, bersihnya berondolan di piringan dengan alat-alat bantu seperti ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Jansen telah meluangkan waktu menyediakan tempatnya, dan Pak Ardi serta Pak Jaka. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan dan mudah-mudahan berguna ke teman-teman. Sekali lagi, kami tidak pernah menggurui, hanya berbagi, karena berbagi itu indah. Sebaik-baiknya orang, yang terbaik adalah bermanfaat sesama. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Saya Dor Simatupang dan teman-teman, selamat menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kompak kreatif Planters Indonesia. Merdeka!